Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa pusing tujuh keliling pas harus ngurusin birokrasi dokumen resmi? Kalau ya, tenang aja, kalian jelas nggak sendirian. Di penjelasan kita kali ini, kita bakal bongkar habis rahasia proses legalisasi dokumen. Anggap aja ini panduan ultimate kalian buat ngelewatin labirin birokrasi tanpa bikin stres atau kehilangan akal sehat. Kita bakal bahas tuntas langkah mudah ngurus dokumen resmi buat pemula, biar kalian benar-benar siap dan pastinya nggak tertolak kedutaan. Coba dengerin deh curhatan asli yang kita temuin dari sumber kita ini. Dokumen saya ditolak, padahal deadline besok. Mereka bilang terjemahnya tidak valid. Kalau gagal lagi, semua rencana saya hancur. Wah, bayangin kepanikan yang dia rasain. Keringat dingin, jantung berdebar kencang, pasti frustrasi banget kan? Ini tuh bukan sekedar cerita fiksi teman-teman. Ini beneran mimpi buruk nyata dengan risiko tinggi yang sering banget dialamin orang-orang pas berurusan sama pihak kedutaan. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Kenapa ini penting banget? Kalau satu kelalaian kecil aja tuh, efeknya bisa super fatal. Beneran, satu kesalahan minor di terjemahan, atau ada satu stempel yang terlewat, itu bisa langsung menghancurkan impian kalian buat kuliah, kerja, atau bahkan menikah di luar negeri. Jadi ini bukan sekedar tumpukan kertas ya, ini bener-bener soal mengamankan seluruh masa depan kalian. Biar terhindar dari mimpi buruk tadi, ini agenda cepat kita hari ini. 1. Mimpi buruk birokrasi. 2. Langkah legalisasi esensial. 3. Jalan pintas apostil. 4. Bahaya agen ilegal. Dan 5. Solusi aman dan resmi. Walaupun prosesnya kedengaran bikin cemas, tenang, kita bakal pecah ini jadi langkah-langkah yang gampang banget buat diikutin. Oke, masuk ke bagian pertama. Mimpi buruk birokrasi. Mengapa penolakan terjadi? Buat para pemula, aturan-aturan ini emang seringnya kerasa kayak teka-teki yang ribet banget. Terus kenapa sih dokumen bisa sampai ditolak? Alasannya macem-macem banget. Mulai dari regulasi pemerintah yang terus berubah-ubah, tanda tangan pejabat di dokumen kalian yang ternyata belum kedaftar, sampai kesalahan fatal gara-gara salah terjemahin istilah hukum. Tahu nggak cerita Pak Budi dari sumber kita? Beliau itu hampir aja kehilangan kontrak kerja penting di Jerman cuma gara-gara nekat ngurus semuanya sendiri dan ujung-ujungnya malah ditolak. Ini bukti nyata loh, profesional yang cerdas sekalipun bisa banget tersandung kalau coba-coba nebak aturan main ini sendirian. Lanjut ke bagian 2. Langkah legalisasi esensial. Mari kita bedah apa aja sih yang sebenarnya diwajibin sama hukum, biar kita nggak berakhir kayak Pak Budi tadi. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, apa sih sebenarnya legalisir dokumen itu? Secara simpel, ini adalah proses resmi pengesahan dokumen oleh instansi pemerintah yang berwenang, supaya dokumen itu diakui secara hukum di dunia internasional. Ibaratnya, ini cara negara kita bilang ke negara lain, hey, dokumen dan tanda tangan ini 100% asli dan sah loh. Nah, kalau kalian lihat logo pengayoman dengan pohon beringin ini adalah logo resminya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, alias Kemenkumham. Kementerian ini tuh ibarat penjaga gawang mutlak yang nggak mungkin bisa kalian skip. Mereka adalah otoritas pusat yang tugasnya memverifikasi dan mastiin kalau dokumen kalian udah siap dan sah buat dipakai di kancah internasional. Kalau pakai rute reguler, birokrasi ini biasanya punya 3 rintangan utama yang wajib banget dipahami sama setiap pemula. Step pertama, dokumen kalian harus diterjemahin dulu sama penerjemah tersumpah. Step kedua, masuk proses legalisasi di Kemenkumham. Dan step ketiga, legalisasi di Kemenlu atau Kementerian Luar Negeri. Proses 3 lapis ini adalah prosedur klasik sebelum dokumen kalian bisa masuk ke meja kedutaan. Tapi, tunggu dulu. Mari kita perhatiin langkah pertamanya. Emangnya apa sih bedanya penerjemah biasa sama penerjemah tersumpah? Ini krusial banget. Penerjemah biasa mungkin harganya jauh lebih murah, tapi hasil terjemahannya itu nggak punya kekuatan hukum sama sekali. Beda ceritanya sama penerjemah tersumpah. Mereka ini udah lulus ujian kualifikasi negara dan diambil sumpahnya secara resmi. Mereka bakal ngasih stempel basah, tanda tangan asli, dan semacam affidavit atau pernyataan kebenaran hukum yang diakui mutlak sama kedutaan. Jadi, please jangan pernah kompromi atau coba-coba ngirit di tahap ini. Kita masuk ke bagian 3, jalan pintas apostil. Nah, ini dia kabar baik yang bakal bikin prosesnya jauh-jauh lebih simpel. Nah, yang benar-benar menarik dari komparasi di visual ini adalah kelihatan banget bedanya rute reguler sama apostil. Kalau rute reguler, kalian mesti warawiri ke notaris, lanjut ke Kemenkumham, terus pindah ke Kemenlu, dan terakhir antre panjang di kedutaan. Wah, ngebayangin aja capek ya. Tapi coba lihat rute apostil. Cuma butuh 1 langkah tunggal aja di Kemenkumham. Waktu dan tenaga yang berhasil kalian hemat pakai rute ini bener-bener luar biasa. Emang apa aja sih manfaat super dari apostil ini? Semenjak Indonesia gabung di konvensi ini, proses yang panjang tadi disederhanakan jadi cuma 1 tahap. Dan kerennya lagi, sertifikat ini langsung diakui di lebih dari 120 negara anggota.
Artinya, kalian bisa sepenuhnya nge-bypass Kemenlu dan pihak kedutaan. Ini benar-benar semacam cheat code atau jalan pintas paling brilian yang memangkas waktu pemrosesan dokumen kalian secara drastis. Bagian 4. Bahaya agen ilegal. Di balik semua kemudahan tadi, kita juga harus ngomongin realita pahit soal calo abal-abal. Dan ini dengan sangat jelas menunjukkan seberapa fatal bahayanya kalau kalian pakai agen murah yang nggak terverifikasi. Kalian rentan kena masalah, istilah hukum yang salah diterjemahkan, atau parahnya lagi dapat stiker Kemenkumham palsu yang bisa bikin nama kalian langsung di blacklist. Belum lagi resiko pencurian data pribadi dan tanda tangan bodong yang ujung-ujungnya pasti dapat penolakan instan dari kedutaan. Hal-hal kayak gini tuh bisa secara permanen menghancurkan impian kalian buat keluar negeri. Jadi, aku pengen nanya langsung nih ke kalian. Apakah nyimpen atau ngirit sedikit uang demi bayar agen yang nggak jelas itu sepadan sama risiko ngorbanin seluruh masa depan kalian? Worth it nggak sih ngambil risiko di blacklist selamanya sama kedutaan impian kalian? Jawabannya sih udah pasti nggak banget. Mengambil pertaruhan dengan jasa murahan atau calo itu benar-benar ide yang super buruk. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana semua ini bermuara pada bagian kelima, solusi aman, cepat, dan resmi. Ini adalah jawaban pasti buat masalah dokumen kalian. 10.000 lebih. Angka ini bukan sekadar pajangan ya. Ini adalah jumlah klien aktual, baik dari dalam maupun luar negeri, yang udah sukses dibantu sama PT Jangkar Global Groups. Angka sebesar ini secara instan ngebuktiin otoritas mereka yang absolut dan betapa terpercayanya mereka sebagai mitra legalitas dokumen. Kenapa orang-orang bisa ngasih kepercayaan sebesar itu? Jawabannya simpel. Karena jaminan yang mereka tawarkan itu nggak main-main. Mereka punya penerjemah tersumpah resmi dengan garansi pasti diterima sama kedutaan. Terus, yang paling bikin tenang, kalian nggak dimintain uang muka alias DP di awal. Proses kerjanya juga ngebut banget. Cuma butuh 2-3 hari kerja lewat sistem one-stop service yang terintegrasi penuh. Dengan kata lain, mereka tuh benar-benar ngilangin semua resiko penipuan dan penolakan yang dari tadi kita bahas. Nah, buat kalian yang pemula dan butuh langkah mudah ngurus dokumen resmi, biar nggak tertolak kedutaan, pesannya jelas banget. Hindari jasa nggak resmi. Amankan masa depan kalian dari sekarang. Mending langsung aja konsultasikan kebutuhan legalisir dokumen kalian sama ahlinya secara aman dan pastinya terpercaya. Langsung aja meluncur ke jangkargroups.co.id. Sebagai penutup penjelasan kita kali ini, aku mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Masa depan kalian itu terlalu berharga loh untuk dipertaruhkan cuma gara-gara birokrasi yang salah urus. Jadi, sudah siapkah kalian melangkah maju dengan legalitas yang terjamin bareng ahlinya? Jangan sampai selembar dokumen menghalangi langkah besar kalian ke panggung dunia. Terima kasih banyak udah ngikutin panduan kita hari ini dan sampai jumpa di materi penjelasan kita berikutnya.